Shalom jemaat Tuhan, bulan November adalah bulan pembapaan. Dalam Lukas 6 ayat 40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Pembapaan berbicara tentang bagaimana kita bisa mengajar, memberikan teladan, mengejawantah seseorang sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita, sehingga terlahir murid-murid Kristus yang nantinya mereka pun juga memuridkan yang lain. Mari kita bergerak menjadi murid dan memuridkan. Untuk mempermudah Bapak Ibu Jemaat DSCM Malang dalam memberikan persembahan umum, persepuluhan, buah sulung, ucapan syukur, dan lain-lain, juga persembahan untuk NICC, gereja menyediakan QRIS. Persembahan dapat melalui dompet digital Bapak Ibu, yaitu Sakuku, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, juga BCA Mobile. Kami Maria Marta Ministry WBI Diaspora Sejahtera Malang mengucapkan, menyongsong, menyambut Hari Natal 2022. Mari kita giatkan semua yang akan kami saksikan di Hari Natal yang akan datang. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk para pengurus WBI M3 dan juga Bapak dan Ibu Gembala atas kadonya. Terima kasih. Terima kasih. Shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita sudah memasuki bulan baru, bulan November. Artinya bulan November diingatkan oleh Tuhan sebagai bulan persiapan untuk kita memasuki bulan akhir di tahun 2022, Desember. Dengan Natalnya yang luar biasa, suatu peristiwa yang spektakuler yang Tuhan pernah kerjakan untuk keselamatan umat manusia. Dia telah datang sebagai manusia, dia lahir sebagai manusia, dan dengan satu misi utama adalah untuk menggantikan umat manusia, menebus umat manusia dari dosa yang merusak hubungan manusia dengan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, persiapan harus kita persiapkan dengan baik agar sungguh Natal 2022 kita akan dapat bukan sekedar diperingati, tetapi dimaknai sebagai satu kehidupan yang harus kita jalani. Kita akan sungguh-sungguh menyambut begitu banyak orang yang datang ke tempat-tempat ibadah untuk mencari wajah Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi umat manusia. Kita harus menjadi usher, kita harus menjadi orang-orang yang layak dipercaya untuk menyambut kedatangan mereka, datang beribadah untuk menerima keselamatan. Bahkan lebih dari itu, kegiatan-kegiatan lain yaitu kegiatan peduli bagi sesama, itu dalam merupakan bagian daripada filosofi gereja kita. Maka diberkatilah setiap saudara yang sudah mempersiapkan kegerakan peduli kasih, baik untuk Surabaya maupun untuk Malang. Dan saya harap semua cabang-cabang juga mengikutinya, supaya sungguh gerakan peduli kasih begitu dapat dirasakan oleh banyak orang untuk mendapatkan sentuhan kasih Tuhan, bahwa mereka semua adalah umat kepunyaan Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya gerakan peduli kasih ini akan menjadi satu gerakan yang menandai bahwa kita sekalian adalah orang-orang yang sudah menerima kasih dari Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Persiapkanlah semuanya dengan baik, baik ibadah di Pondok Daud Surabaya, NICC, Angkatan Laut, maupun Aula CBM. Percayalah, kita akan nikmati kebersamaan kita di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, seluruh jemaat di SCM dimanapun berada, yang saat ini mengikuti ibadah secara onsite di Gedung Pondok Daud ataupun di NICC, serta yang saat ini mengikuti secara online, dimanapun Bapak Ibu berada, yakin dan percayalah Tuhan memimpin menyertai kita. Sebelum kita berdoa, kita akan baca satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Mari kami undang bangkit berdiri, kita akan berdoa dan menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kami datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan isinya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami percaya setiap kami dalam urapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh ambil bagian tugas pelayanan. Pada kesempatan ini, semuanya boleh menyukakan hati Tuhan, baik para pemuji, pemain musik, serta hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang menuntun setiap langkah hidup kami. Sehingga setiap umat-Mu yang saat ini sungguh-sungguh mendengar, menerima, merenungkan, dan terlebih melakukannya, mereka akan merasakan kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, akhirnya hamba menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya berkata, amin. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Walaupun kami saat kami masuk dalam ibadah ini Tuhan, kami juga boleh membawa anak-anak kekasih kami Tuhan. Baik cucu-cucu kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan. Yang mana sebentar dia juga akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Kami tetap menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Nah kami percaya Tuhan, oleh sejak dini anak-anak sudah dibawa untuk mengenal Tuhan. Hingga saat dewasa pun dia semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan punya rencana yang indah bagi anak-anak kekasih kami. Untuk Kau pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk menjadi pemimpin di generasinya. Supaya nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan. Untuk Tuhan kami serahkan anak-anak dalam tangan kuasa-Mu. Urapi setiap anak-anak Tuhan. Berkati kesehatannya. Berkati Tuhan dalam ibadah saat masuk dalam sekolah minggu. Berikan hikmat pengertian untuk menangkap setiap firman disampaikan oleh guru-gurunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai anak-anak ini Tuhan. Supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Terlebih kami mohon berkat-Mu Tuhan. Untuk guru-guru sekolah minggu ini Tuhan, Kau berkati, Kau berikan hikmat. Sehingga apapun yang disampaikan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Yang menuntut membawa anak-anak mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus memberkati anak-anak ini. Dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, berkati ibadahnya, berkati dalam masa depannya, dalam nama Yesus, berkati Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Menyerahkan anak-anak kasih kami dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Amen. Bersyukur pada pagi hari ini di minggu yang ketiga bulan November, bulan pembapaan. Oleh karena kasih setia Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Dia dengan hati yang tulus. Dengan segala kerendahan hati kita mau bersyukur kepada Dia. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu dalam hidup kami. Glory, haleluya. Dengan apakah membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku.
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bawa ucapan syukurmu yang terbaik pagi hari ini. Dengan aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan aku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kami membalas cinta kasih-Mu Tuhan, selain kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Glory. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Kami mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Seorang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sikala wala 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 wasi. Kirila wala wala. Terima kasih. Terima kasih. Mari semua kita akan bangkit berdiri. Dengan segenap hatimu, dengan lebih lagi kita menikmati hadirat Tuhan. Mari agungkan Dia, bersyukur pada Dia. Haleluya. 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 Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. bersyukur buat kasih setia Tuhan, bersyukur buat pemeliharaanmu, bersyukur buat Tuhan, bersyukur buat kekuatan yang tidak menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang merasakan kasih setia Tuhan, yang siap memuji Amin. nama Tuhan, Amin. bersama-sama katakan Haleluya. amin. Haleluya. Shalom. Amin. Shalom. Shalom. Yang percaya bahwa kasih Allah tidak akan beranjak dalam kehidupan kita, mari lambaikan tangan. Taruhlah pengharapanmu dan percayamu hanya kepada Dia. Allah Raja di atas segala raja. Dialah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Dengan iman katakan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kekuatan kami Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mungkin saat ini keadaan kita tidak baik-baik saja. Tapi apapun yang terjadi, percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terindah dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Perbuatannya ajaib. Karyanya begitu besar. Dia Allah yang setia. Banyaklah kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Dia Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur
bahana koromas. Hina kurita hana kase. Sina hano kuribahana kerepas. Kirata kase. Oho rebahene ka. Ya anak kuribahana se. Sika naralamo senderererana. Oh robahana rebase. Hinakora lamasika. Ya anak kuribahana kuribase. Oh kau dahsyat, kau mulia, ajaib. Kau hadir, kau melawat bagi setiap mereka yang datang untuk menyembah, untuk memuji, untuk memberikan yang terbaik. Ya anak kuraba sikaraba. Bakar hati kami dengan api roh-Mu. Buat kami haus dan lapar akan Engkau. Kembalikan kami pada kasih-Mu yang semula. Yesekenerelebaso. Ya anakku rabahanake. Yesekenerel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 
Oh, terima kasih. Mengucap syukur hadirat-Mu kuat di tempat ini. Kau tahu setiap kami yang haus dan lapar. Kau tahu bagi setiap mereka yang datang untuk mempersembahkan roh jiwa tubuhnya kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Kami datang bukan meminta, tetapi kami datang untuk mempersembahkan hidup kami. Pemeliharaan-Mu nyata, perlindungan-Mu nyata bagi setiap kami. Saatnya kami mau mendengar apa yang harus kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, mampukan untuk kami melakukan sebagai pelaku-pelaku firman. Juga hamba-Mu dengan perkataan yang sederhana, mudah dimengerti, mudah ditangkap, mudah dilakukan. Urapi setiap perkataan kebenaran. Jangan sekali-kali hamba-Mu mencuri kemuliaan. Jangan sekali-kali hamba-Mu tertolak. Berbicara Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima firman, bersama saya katakan, amin. Silakan duduk. Terima kasih PW. Segala puji syukur hormat hanya bagi kemuliaan Anda. Kalau pagi hari ini saya boleh berdiri di hadapan saudara, itu satu anugerah kemurahan Allah. Pada masa pandemi ada pengumuman begini, bagi yang usia 60 tahun sebaiknya ibadah di rumah. Jelek saudara, hati saya sedih. Ada yang sedih enggak kira-kira waktu ada pengumuman itu? Boleh angkat tangan yang sedih. Pasti yang kepala 6 waktu itu. Sekarang sudah 70 lebih, itu anugerah. Betul? Saudara yang sudah 70 lebih boleh onsite itu termasuk anugerah? Inilah kesempatan yang luar biasa. Karena ketika kami online di rumah, tidak merasakan seperti ada di tempat ini. Amin saudara. Saya bisa bertemu dengan saudara, bisa tanya jawab ke sana ke sini. Ini yang sebetulnya natural daripada ibadah yang sebenarnya. Jadi saya mengajak buat saudara, ayo diimbau kembali yang sudah kesenangan online. Online enak ya, so sarungan sambil nyemil gitu ya. Di sini kan enggak ada cakep-cakep semua, ya kan? Tetapi inilah yang dimaui Tuhan. Saya tetap menghimbau, ayo yang sudah kelamaan online, diajak, ditelepon, di WA untuk kembali. 12 Agustus yang lalu, saya jatuh saudara. Nenek-nenek jatuh, waduh, enggak ada siapa-siapa. Ini satu ungkapan sukacita yang saya sampaikan. Karena saya melihat ada tangan Tuhan yang tidak nampak, tetapi berdampak. Luar biasa. Semakin saya terpesona dengan yang namanya Yesus Tuhan kita.
itulah yang terus kita tinggikan. Itulah yang terus kita agungkan. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang sudah menyelamatkan saudara, yang sudah mengampuni saudara, yang sudah mengalahkan maut. Jadi ini merupakan hal ungkapan bersyukur. Ketika saya jatuh sakit, pertanyaan saya banyak, saudara. Ginjalku pecah, tulangku tugel, aduh macam-macam. Aman, puji Tuhan. Masih ada pertanyaan lagi. Tuhan, apakah ini awal kematianku? Hah? Kalau orang sakit itu biasanya dekat pertanyaannya dengan urusan mati. Jawaban yang mengagetkan apa? Tugasmu masih banyak. Puji Tuhan, berarti Tuhan mempercepat sakit saya untuk menjadi sembuh. Wow, di balik segala masalah pasti ada maksud Tuhan. Kalau saudara masih percaya firman Tuhan, pastikan setiap masalah besar kecil ada maksud Tuhan. Di saat-saat saya dalam perenungan, saya terus banyak bertanya Tuhan. Keterbukaan, karena hati ini culas saudara. Ketoke ibadah, ketoke memuji Tuhan. Ternyata remek di sini, catu, akeh lukae. Perlu kita terbuka di hadapan Tuhan. Bongkar-bongkaran. Tuhan, kalau ada dosa, tunjukkan. Sehingga nanti kalau aku pulang, aku enggak mau ada satu noktah pun yang membuat aku tertolak di hadapan Allah. Amin. Iri hati, dengki, kecewa, marah, tidak ada yang di dalam kerajaan Allah. Saya enggak mau. Kalau dulu saya ini kepingin masuk surga dengan cara manusia, tapi oleh kasih karunia Allah, di dalam Yesus ada keselamatan. Cuma-cuma, bukan karena amal, tetapi karena iman perbuatan kita kepada Tuhan. Kalau saudara datang ke tempat ini ibadah, biar diberkati, biar ketemu jodoh, biar yang sakit sehat, itu salah. Kenapa kok salah? Sudah diselamatkan, sudah diampuni, maut sudah dikalahkan, mati sekarang pasti masuk surga. Ini yang memberikan semangat, memberikan kekuatan. Progresnya nyata. Benar-benar saya merasakan. Kalau beberapa waktu saya di sini harus pakai korset seperti di sampai punggung. Orang tanya, Bu Endang kok malah ono punu gitu. Bukan action saudara, sakit. Tetapi saya boleh naik sini. Saya ya doa, ya lek Pak Angga ya melayu mencolot saudara. Aduh senom rek, lek wis kepalaku itu dituntun. Pak Sudi dituntun. Saya naik di sini, topang Tuhan, topang Tuhan. Apa pesan Tuhan di balik sakit? Sabar. Oh berarti Bu Endang kurang sabar. Di sini orangnya sabar semua ya. Haleluya, gak usah ngaku ya. Kemudian legowo. Apa legowo? Legowo itu ya terima apa adanya. Biasanya ibu-ibu yang biasa kerja sendiri di rumah, merasa hebat, merasa bisa. Ngono tok kok gak iso. Aku kan iso bla 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 bla. Ya Pak ya. Begitu orang lain yang ngerjakan, biasanya piring taruh sini pindah sana. Mangkel apa enggak? Halo, ini sederhana. Tuhan ingatkan, legowo. Yang kedua apa? Penguasaan diri. Jadi 2 bulan lebih saya sakit itu dapat PR. Sabar, legowo, penguasaan diri. Amin. Kalau sakit lama-lama jangan saudara, sudah Tuhan terima kasih, tak terima. Salah saudara. Saudara sedang ditipu sama iblis. Tanya sama Tuhan, maksud Tuhan apa? Halo? Amin saudara. Kalau memang saudara diberi kesempatan bertobat, cepat-cepat, jangan ditunda.
Ada saudara kami yang beberapa waktu, kamu gini, ojo ngatur Tuhan. Kamu yang harus diatur. Mungkin hari ini kesempatan untuk bertobat. Loh kok nangis? Kenapa? Dia sedang kecewa dengan keponakannya. Hal kecil. Jadi di balik masalah pasti ada maksud Tuhan yang baik. Yang setuju saja katakan amin. Amin saudara. Saya enggak perlu sakit lama-lama, tetapi Tuhan katakan tugasmu masih banyak. Berarti cepat waras ya Tuhan. Amin saudara. Nah saya matur nuwun Gusti. Terima kasih sama Tuhan Yesus dikirim di tempat ini. Halo, apapun alasannya Pak Angga kemana saya enggak tahu. Yang penting aku harus bersyukur. Yang kedua, terima kasih sama Bapak Gembala Senior. Saya kunci mulut saya. Ojo muni ban serep. Ojo muni ban serep. Dulu belum bertobat. Waduh rek, dadi ban serep. Ban serep itu ternyata penting. Saya pernah ke Solo, meledos. Gak ono ban serep. Soro saudara. Siapa yang pernah ngerasa ban serep? Saudara berharga di mata Tuhan. Ban serep itu berarti di hadapan Tuhan. Pemain sepak bola satu juga jadi ban serep. Kapannya Mbak? Tetapi tetap itu berharga. Kembali pada bulan ini, bulan pembapaan. Apa sih yang dimaksud? Apa sih tujuannya? Gereja kita kok ada bulan pembapaan? Ada yang bisa sampaikan? Saya percaya Bapak secara gender laki-laki punya peranan sebagai imam, sebagai orang yang di depan untuk membawa istri dan anak kepada Tuhan. Peranan ini penting. Ada yang tanya, loh aku gak duwe bapak. Apakah masih bisa pembapaan itu terjadi? Secara gender laki-laki. Tetapi secara fungsi, secara spirit, siapapun orang yang dipercaya di hadapan Tuhan itu adalah Bapak yang membawa jiwa generasi serupa dengan Allah. Boleh tepuk tangan Bapak-bapak? Masukkan dalam relung hati saudara. Mungkin maaf bicara, saudara dan saya adalah produk hasil dari Bapak yang enggak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya saya sendiri. Bapak saya dulunya tentara. Jadi anaknya dibikin seperti tentara. Disiplin. Nek enggak beres ya sabuk metu. Nek enggak beres sandal cepot. Jeprat. Sehingga enggak ada hubungan. Tapi karena saudara adalah anak-anak Allah. Bapak kita adalah Yesus yang penuh kasih. Allah yang adil, yang murah hati. Saudara akan merasakan betapa baiknya Bapak kita. Betul begitu? Amin. Sehingga saudara dilahirkan oleh Bapak yang sudah punya pengenalan yang benar kepada Yesus, maka karakter Yesus ada di setiap saudara. Tapi faktanya bagaimana? Anak-anak yang sekarang, saya tidak cerita yang di luar, Kristen saja, ada yang dilahirkan oleh karena hubungan yang tidak benar. Betul, ada enggak? Menikah dini. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Ini berarti terjadi. Bisa juga menikah karena perbedaan agama. Ada juga pernikahan yang disebabkan sama agama tetapi belum lahir baru. Halo, saya produknya yang tadi saya sebutkan. Wis gak percaya Yesus, disiplinnya sudah gak ampun-ampun. Jadi gak ada figur Bapak. Kalau bilang Bapak, saudara enak toh. Bapa kami yang di surga. Betul begitu? Kalau orang enggak punya figur Bapak, kata ini Bapak itu kangelan saudara. Iya Pak ya?
Jadi kalau kita itu sudah disentuh hati kita dengan Kristus, kita punya Bapa yang dahsyat, hati Bapa menjadi bagian kita. Kitab Maliaki kan juga ingatkan, hati Bapa kembali pada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Betul begitu. Prinsip dari pembapaan itu adalah alkitabiah. Benar saudara? Tapi hari ini kalau misalnya, wah aku ternyata belum jadi bapak yang baik. Artinya melalui firman ini saya harapkan untuk menjadi tolok ukur mengevaluasi. Bergerak ke depan supaya satu saat menjadi bapak yang berkenan di hadapan Allah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saya baca ayat yang 1 sampai 10, saudara mengikuti juga boleh. Di situ perikopnya tentang Yesus Kristus batu penjuru. 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup yang untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. 7, karena itu bagi kamu yang percaya itu mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi perhatikan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengar, terlebih yang melakukan. Jadi kalau tadi sudah saya ingatkan bagaimana kondisi kita hari ini. Kita adalah produk atau hasil didikan orang tua kita. Tapi puji syukur termasuk saya. Bersyukur saya dipertemukan dengan Yesus. Yesus adalah Allah yang luar biasa. Setiap saudara dan saya harus menikmati
Dengan cara apa? Membangun hubungan efektivitas yang akurat dengan Tuhan. Sebagai bukti bahwa saudara dan saya rindu untuk mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa ya? Kok masih banyak orang-orang yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman? Ini harus menjadi perenungan. Satu pihak di sana beritanya hari ini dikatakan tahun 2023 tidak semakin baik. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita belajar benah-benah dulu ada di dalam rumah kita. Menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bahkan saya pun juga pernah punya satu pengalaman. Ketika saya diundang untuk mendoakan seseorang yang adalah pendeta. 25 tahun melayani. Ketika saya mendengar, 25 tahun saya melayani. Hasilnya apa? Saya seperti ini. Itu sebetulnya marah dengan siapa? Ini bukan orang awam loh saudara. Pendeta, hamba Tuhan. Ya kebetulan saja peristiwanya setelah suami saya dipanggil Tuhan. Seakan-akan saya sudah sekolah lebih dulu saudara. Kekristenan tanpa kelahiran baru adalah kesia-siaan. Saya ulang ya, kekristenan tanpa kelahiran baru adalah sia-sia. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika saudara menjadi manusia baru, manusia rohnya diperbarui dari hari ke hari. Bisa juga kalau saudara belum lahir baru, aktif di gereja. Sampai tidur pun di gereja, aktif wirawiri sana sini. Tapi adakah sentuhan ilahi? Adakah perubahan karakter? Adakah keserupaan dengan Allah? Jadi kalau mengacu dari ayat ini, mengapa saya diingatkan ayat ini? Ketika pertama kali, kira-kira 27 tahun yang lalu, saya pernah berdoa. Dan Tuhan memberikan 1 Petrus 2 ayat 5. Kita baca bareng ya saudara. Ini adalah ayat yang saya dapat. Siapa tahu hari ini juga jadi berkat buat saudara. 1:3. Dan biarlah, saya ulang 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada kamu. Ada kata kamu juga. Ini yang saya enggak setuju saudara. Waktu saya dapat ini saya katakan, loh Tuhan aku ini istri, aku ini penolong. Tapi aku ini bukan imam. Sekarang saya bacakan buat saudara bahasa Indonesia masa kini. Kalian seperti batu-batu yang hidup. Sebab itu hendaklah kalian mau dipakai untuk membangun rumah Allah yang rohani. Hendaklah kalian mau dipakai untuk membangun rumah Allah yang rohani. Berarti buat siapa saudara? Hendaklah kamu mau dipakai. Berarti setiap saudara dan saya. Amin. Jadi ini bukan untuk bapak saja. Setiap bapak itu memang harus jadi imam. Tetapi ibu pun bisa jadi imam. Karena keimaman Kristen setelah saudara percaya Yesus, dalam perjanjian baru itu sifatnya adalah seluruh orang yang sudah percaya Yesus adalah imam di hadapan Tuhan. Amin. Saudara doa sendiri boleh, saudara minta ampun sendiri, tidak usah saudara datang kepada hamba Tuhan. Aku kemarin berdosa ini, aku minta ampun. Tidak. Saat saudara datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa, Allah yang setia dan adil mengampuni segala dosa saudara dan saya. Amin. Inilah keimaman yang Tuhan berikan.
Beda dengan waktu perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu. Mungkin maaf, saya kasih contoh, ada Pak Sunardi. Pak Sunardi punya anak, jadi nanti anaknya pun jadi imam. Tetapi kalau sekarang siapapun yang percaya Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan, dialah imam di hadapan Tuhan. Saudara mempersembahkan pujian, yes. Saudara mempersembahkan penyembahan, yes. Saudara baca sendiri, tidak perlu saudara minta tolong orang lain. Amin. Itulah enaknya. Kalau sudah di dalam Kristus, PB, kita juga imam. Doa enggak usah diwakilkan. Saudara sudah bisa datang sendiri. Bisa dilanjut? Oke. Dengan demikian, kalian menjadi imam-imam yang hidup khusus untuk Allah. Betul? Hidup kita sudah khusus buat Allah? Atau masih banyak untuk dunia sana? Ini yang harus kita jawab melalui firman ini. Dan yang melalui Yesus Kristus mempersembahkan kepada Allah korban rohani yang berkenan kepada korban rohani yang berkenan di hati Allah. Dalam bentuk apa yang disebut di situ korban rohani? Dalam bentuk apa? Sudah saudara kerjakan. Tapi mungkin pagi hari ini perlu diingatkan. Nah, inilah yang menjadi tolok ukur bapak-bapak. Jadi firman ini sangat kuat. Apa Tuhan firman-Nya dalam bulan pembapaan? Kebetulan saya diberi tugas kemarin 2 kali ya untuk mengganti Bapak Gembala di doa puasa di MCB. Nah sekarang di sini. Apa Tuhan? 1 Petrus 2 ayat 5. Tadi saya katakan, emoh Tuhan, 27 tahun yang lalu. Tapi jawaban Tuhan itu sementara. Waktu Tuhan bukan waktu saya. Saya punya 2 anak. Bagaimana saya yang dulu tidak mengenal Tuhan, kemudian saya percaya pada Yesus. Dalam pernikahan yang sangat singkat, cuma 19 tahun itu sangat muda. Tapi saya harus menjadi imam bagi kedua anak saya. Saya tidak mau saudara. Inilah yang membuat saya semakin bersemangat. Ada tangan Tuhan yang tidak nampak, tetapi berdampak. Boleh tepuk tangan. Melalui pengalaman-pengalaman dari hari ke hari, itu membawa supaya kita serupa dengan Allah. Karena tanpa pengalaman dengan Tuhan, itu kita akan menjadi teori saja. Mohon maaf, seperti orang Farisi. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Kenapa kok katanya? Buta. Kita tidak mau katanya. Amin. Kita perlu ada sentuhan langsung dengan Tuhan. Amin saudara. Saya sempat Bu Endangi pendoa kok iso tiba. Loh, ngejak guyon hari ini. Apa dipikir pendoa ku terbang tinggi sudah bebas merdeka. Jangan salah. Jangankan Bu Endang, Tuhan Yesus, Tuhan mati di kayu salib. Saudara tahu bagaimana proses kematian di kayu salib. Mengerikan. Kalau orang Farisi cari Tuhan. Nah, seperti itu. Kita jangan mau jadi orang Farisi. Sebetulnya ya, kalau saya mau bela-bela sedikit ya. Mau tutup jendela, kursi, naik meja, tarik krepyak, turun lagi. Belum sampai kaki yang kanan sampai ke kursi, sudah kebablasan ke lantai. Ya ngeblak. Ya puji Tuhan loh ada Tuhan Yesus. Ngeblak, wong wis kepala pitu ngeblak. Ngejak guyon dah ya opo. Untung sih iso doa. Saya sampai seneng ya. Duh, puasa roh kencang saudara.
perang. Habis 2 anak sudah enggak ada di rumah. Tapi sudah Tuhan Yesus, saya katakan ada tangan Tuhan yang tidak nampak tapi berdampak. Amin saudara. Waduh, semangat saya saudara. Melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di luar otak pemikiran kita. Makanya tadi pertanyaan saya, apa iki awal kematianku Tuhan? Tugasmu masih banyak. Oh berarti aku segera sembuh. Ya rodok GR enggak apa-apa saudara. Amin. Itulah yang harus menjadi satu keinginan kita untuk terus membangun konektivitas dengan Tuhan. Saudara yang sudah diberi kesempatan menjadi pelayan Tuhan di sini, apakah pejabat gereja, apakah full timer, staf gembala, apapun namanya, ini kesempatan yang tidak bisa ditukar dengan yang lain. Lakukan itu dengan sesuatu yang luar biasa. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Di bawah kolong langit itu tidak ada nama selain nama Yesus yang sanggup menyelamatkan. Kalau dulu saya cari. Kalau banyak amal, banyak pahala, kemungkinan ke surga. Puji Tuhan. Bukan oleh karena kuat gagah perkasamu. Bukan oleh usahamu. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan usahamu. Terima kasih Tuhan. Ini anugerah yang luar biasa. Biarlah juga kamu dipakai sebagai batu hidup. Saudara bukan batu yang murahan. Batu hidup sebagai tempat tinggal Allah. Roh kehidupan, roh kebenaran, roh yang memberikan damai sejahtera. Ada tadi yang berangkat sini marahan sama suami istri. Kalau sing aku. Pada saat kita marah itu saudara, jangan dipikir itu enggak menyakitkan hati Tuhan. Roh Kudus itu aturannya ada di dalam hati saudara. Disitulah letak kita terus connect dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Bukan Roh Kudusnya pergi, enggak ada. Eksistensinya enggak nyata, manifestasinya enggak nyata. Jadi kalau saudara kepingin semakin berkuasa, semakin peka, semakin merindukan suara Tuhan, atur waktu, iri hati, dengki, marah, kecewa, buang saja. Oleh karena itu peringatannya, bagaimana saudara dan saya akan menjadi pelaku firman Tuhan. Konsentrasikan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-5 tadi. Amin saudara. Yang pertama saudara pastikan yaitu untuk saudara senantiasa tetap di dalam Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-1. 1 Petrus 1 ayat yang ke-1. Ya, saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ke-1. Ya, sebentar. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara percaya, saudara sudah menjadi imam, imamat yang kudus dalam suatu rohani, rumah untuk kita membangun satu rumah yang rohani. Amin. Buanglah, berarti dengan kesengajaan. Jangan pernah saudara menyimpan apa itu segala kejahatan. Kenapa? Karena Allah kita itu kudus. Betul begitu? Saya kembali dah 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Jadi ini kalau kita akan menjadikan 1 Petrus 2 ayat 9 itu sebagai endingnya. Kamulah imamat yang rajani, yang akan memberitakan kabar baik. Banyak orang melaksanakan amanat agung. Nah kalau kita sendiri tidak beres bagaimana? Halo?
Anak-anak yang kita lahirkan harus tahu bahwa orang tuanya adalah orang yang hidup kudus di hadapan Allah. Mabuk-mabukan, narkoba, selingkuh. Bagaimana kita mau menjadi contoh buat anak kita? Tidak bisa. Kadang-kadang bisa jadi kita diam, macak api di rumah, macak malaikat. Di sana Tuhan mau di mana saja, kapan saja kita hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Kalau Coca-Cola aja bisa toh, di mana saja, kapan saja Coca-Cola. Kenapa kalau firman Tuhan? Mengapa hal ini saya sampaikan? Saya pernah mengikuti seorang hamba Tuhan. Ketika ada pelayanan, waktu itu saya ya baru melek begitu kira-kira. Tadi itu di mimbar, nyampe no firman. Ya bagus, ya lucu, ya banyak yang tepuk tangan. Satu mobil pulang. Loh kok ceritanya seje? Bahasa yang menggok-menggok, rodok jorok-jorok itu kok jadi bahan. Saya ya jadi pertanyaan, bagi hamba Tuhan benar apa enggak? Kalau orang yang baru lahir, baru melek, baru dengar Yesus, kalau enggak kuat itu jadi nek saudara. Wis podo hae. Jadi Kristen enggak Kristen ya podo hae. Maksudnya Tuhan ketika kita jadi batu rohani, di mana saja, kapan saja pembicaraan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Boleh tepuk tangan loh saudara. Kalau saudara di rumah itu yang sebetulnya ceritain di luar sama tidak. Buat saya khotbah yang paling susah itu adalah di rumah. Ya apa ya? Ya ini ngerasa nih almarhum ya. Sampai saya dulu kan majelis sampai angkatan 3 periode loh saudara. Apa gak dahsyat saudara? Pernah satu saat nyampe no Biston mau pernikahan. Yang disampaikan adalah pernikahan Kana di Kana. Saya tuh ya rodok nakal saudara. Modelnya seperti begitu. Halah Pak gombal cerita pernikahan ke Kana, ke omah kaya opo. Saya itu tipenya begitu. Ya lek lek gak yoga. Jadi gak usah macak munafik gitu. Ternyata tuh Alkitabiah toh. Betul? Betul enggak? Loh, di sini enggak ada yang membaca firman ta? Ya gak menyinggung, tapi maksudku ayat firmanku kan ada toh. Nah iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Itu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi gak munafik, gitu loh saudara. Jadi kalau kita itu mau jadi berkat bagi banyak orang, gak usah pakai topeng. Saya sakit 2 minggu, ada jemaat yang begini. Bu Endang, saya tidur di rumah, tak tunggu sampai Bu Endang sembuh. Apakah ini perbuatan tangan Tuhan yang tidak nampak tapi berdampak? Halo? Oh gini toh Bu Endang kalau di rumah. Khotbah yang paling susah buat saya adalah di rumah. Kalau di luar ketemu saudara saya bisa pakai topeng. Halo, kalau ada yang tersinggung terima kasih. Berarti Roh Kudus sedang bekerja. Amin. Jadi dengan demikian murni. Tidak ada tendensi apa-apa. Roh takut akan Allah sebagai batu hidup di mana saja itu ada. Saudara memuji batu hidup. Saudara menyembah. Wow, di luar haleluya pujian. Di rumah haleluya. Tidak. Saya tidak bisa kok main gitar. Tapi kalau nggak main gitar apakah nggak perlu menyembah? Halo? Nek nyekel gitar aku iso mindah. Bisa. Nyapu tak pindah bisa. Tapi kalau sudah main tidak bisa. Tapi bukan berarti menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ya itulah yang dimaksudkan. Dan biarlah kamu juga menjadi batu hidup dalam suatu rumah rohani. Makanya saya katakan judulnya ini adalah jadilah imam.
Perempuan, ibu-ibu, para janda seperti Bu Endang, itu pun juga harus jadi imam. Mantan suami ada, mantan anak tidak ada. Bisakah anak kita membaca, adakah Yesus di dalam kehidupan kita? Anak-anak tidak bisa dikhotbahi, tidak bisa diajar seperti dulu. Wis kadung mantengi yang namanya HP, sudah diajar sendiri oleh HP. Apakah itu yang disebut Korea bla 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 bla? Orang tua sudah sulit. Tetapi ketika anak itu melek, mendengar, melihat, membaca apa yang dikerjakan oleh orang tua. 1-0, kita sudah menang. Amin saudara. Kalau toh kita mau mengarahkan anak kita akan mempunyai satu modal. Iya sih papa bangunnya jam 3. Sudah memuji menyembah, membaca firman. Kalau ibu bangun tidur, sing dibuka apa? Ceret. Ribet semua, pojok-pojok disaponi, dilap-lap. Begitu kesel, blek tidur. Lali, durung saat teduh. Lali, ndak baca firman. Itu pusat kemarahan, pusat kedengkian, pusat kecurigaan. Gampang kok kalau melihat orang ini punya hubungan dengan Tuhan. Nah bapak-bapak itu pun juga begitu. Kalau bapak-bapak mau supaya generasi yang akan datang adalah serupa dengan Allah, jadilah imam pagi hari ini. Amin. Gak ada yang berani tepuk tangan. Karena itu konsekuensinya saudara. Jangan dipikir saudara tepuk tangan di sini, di rumah masih tepuk tangan apa tidak. Buat saya terlalu sulit. Saya perempuan, anak saya laki-laki. Tidak pernah jadi cowok. Tetapi saya harus bertindak sebagai laki-laki. Mungkin nanti saya cerita bapak yang gak genah. Di Alkitab ada bapak yang gak genah. Ayo siapa, ayo bedaan. Ada bapak yang gak genah, imam yang gak beres. Imam Eli, jahat banget itu. Anaknya berselingkuh di mesbah di tempat ibadah, dia dikatakan, anak-anakku kok kamu lakukan begitu? Aduh, kesabaran, sabar yang tidak mendidik, sabar yang tidak membawa anak takut akan Tuhan. Kalau hari ini nubuatan itu akan hukuman keluarga gak kelihatan. Karena kita ada di dalam kasih karunia. 2 anaknya mati bersamaan, Hofni dan Pinehas. Kalau sekarang mungkin jasmani ini tidak mati, tetapi rohaninya. Ketika jadi hamba Tuhan heboh di luar sana. Bukan berarti Bu Endang tidak setuju dalam artinya. Ini fakta saja. Ya, yang seperti tadi saya sebutkan. 25 tahun. Saya menjawab itu sederhana, saudara. Ibu, maksud Tuhan baik. Siapa tahu ketika Bapak jadi pelayan Tuhan sebelum sakit, Bapak sibuk sampai lupa tanggung jawab di rumah, termasuk kepada ibu maupun anaknya. Karena bapaknya di pojok sana tidur, ibunya begini, saudara. Loh, ibu kok ngerti? Ibu kok ngerti? Ya, oleh karena itu yang dibutuhkan di rumah itu kasih, home, ngerangkul. Jadi bukan kok ketenaran seperti yang tadi saya katakan. Bapak saya tentara, di sana sudah didisiplin, katanya bales komandannya gak iso. Yang dibales apa? Anaknya. Anaknya dadi samsak, dadi segala macam. Jadi kalau saya masih kecil, kalau mau sisir gini bapak saya liwat, takut saudara, ini duduk bapak, setan rasanya. Tapi di sini enggak ada ya, bapaknya baik-baik semua ya. Puji Tuhan, moga-moga ngaku temenan. Ya, inilah yang dikehendaki Tuhan. Untuk supaya apa? Kita akan membawa anak-anak kita serupa dengan Allah.
Tanggung jawab kita cukup banyak. Nggak cukup dikasih SPP, baju baru, dileskan matematika, semua kegiatan. Tapi tidak diperhatikan bagaimana kehidupan rohani bagi anak-anak kita. Mohon maaf, yang saya kasih contoh hamba Tuhan juga. Jelas anaknya gembala. Tapi saya katakan kalau Kristen itu tidak lahir baru, tidak jauh beda, podo wae. Tingkai podo wae. Oleh karena itu kita memasukkan prinsip kerohanian itu adalah dengan kasih, dengan sukacita. Awas lo ya, nek gak doa, gak diberkati Tuhan, habis. Nek gak doa, gak naik kelas, habis. Tetapi karena kamu sudah diselamatkan, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, saatnya untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Boleh tepuk tangan saudara. Spirit pembapaan itu harus menjadi bagian kita. Kita lihat yang terakhir 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bagaimana anak-anak yang kita lahirkan menjadi orang-orang yang siap untuk memberitakan amanat agung. Ini bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab sekolah minggu yang hanya ketemu maksimal 2 jam. Tapi ini adalah bagian hidup daripada para imam, para bapak. Hari atau bulan pembapaan ini bukan formalitas. Ada tujuan supaya dari tempat ini akan mengalami terobosan generasi baru. Orang yang takut. Saya percaya saudara pasti juga ada kerinduan. Anakku harus lebih baik daripadaku. Terutama masalah kerohaniannya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan. Masukkan dalam relung hati saudara. Saya katakan melayani, jadi penginjil itu tidak harus jadi pendeta. Setiap saudara adalah imamat yang kudus. Para orang-orang yang dipersiapkan untuk melayani imam-imam yang kudus. Amin saudara. Tuhan mau setiap saudara ambil bagian. Saya mengucap syukur, saya punya cucu yang kelas 2 tadi sama dengan putranya siapa ya, Mas Denny kalau enggak salah. Dia punya teman, keluarganya dari Buddha. Ya bahasanya anak SMP saudara. Tapi puji Tuhan bisa diajak sampai baptis masuk bersama dia. Ini satu kesukaan bagi setiap kita orang tua. Amin saudara. Gak usah nunggu jadi pendeta. Siapapun saudara dipakai Tuhan. Beritakan kabar baik ketika saudara sudah merasakan keselamatan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan, pertolongan buat saudara untuk menyaksikan kebaikan Tuhan tidak terlalu sukar. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan. Terima kasih Bapa di surga, kasih anugerah kemurahan-Mu limpah atas kami. Biarlah Kau meteraikan setiap perkataan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman ya, kami pun juga boleh mengatakan ya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Tuhan tidak memandang muka, siapapun kami. Dalam kelemahan pun Tuhan juga mau. Kalau hari ini izinkan kami berdoa buat para bapak-bapak, para imam di dalam rumah tangga. Kau mampukan menjadi imam yang takut akan Tuhan. Layak menjadi teladan, menjadi contoh, membawa istri dan anaknya. Demikian juga kalau ada di antara rumah tangga yang tanpa bapak secara gender, para ibu-ibu pun juga dipakai oleh Tuhan untuk membawa anak keturunannya serupa dengan Allah. Meteraikan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, pesan-Mu Tuhan, terlebih bagi para Bapa di tempat ini untuk mengerti kerinduan-Mu bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi kami untuk bisa mengenal-Mu Tuhan, itu sudah sebuah kemewahan. Sebab apa yang kami cari di dunia ini, tidak pernah kami menemukan kasih yang begitu besar yang datang daripada-Mu. Sungguh kami berbahagia. Kami mau membawa doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah doa-doa ini ya Tuhan, Engkau mendengar dan seluruh jemaat-Mu dapat beroleh belas kasihan-Mu. Pertama-tama kami mau bersyukur Tuhan untuk kesuksesan acara G20 yang sudah berlangsung di Bali Tuhan beberapa waktu yang lalu. Kami bersyukur bahwa bangsa kami dapat melihat bagaimana bersikap, bagaimana menjadi bagian daripada kehidupan di dunia ini. Bagaimana seorang pemimpin negara dapat dihormati oleh pemimpin-pemimpin negara yang lain. Dan kami juga melihat bagaimana dengan kesatuan semuanya dapat dilakukan dan dapat dicapai dengan luar biasa. Biarlah ini menjadi sebuah panutan dan tolok ukur yang baru di kemudian hari bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Bahwa bersatu maka kami dapat mencapai hal-hal yang dahulu tidak mungkin terjadi. Dan kemudian di waktu yang akan datang ya Tuhan, generasi muda kami ya Tuhan tidak lagi memandang perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi sesungguhnya memanfaatkan perbedaan itu untuk menjadi sebuah kekuatan yang baru ya Bapa, untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Indonesia telah menjadi sorotan, terutama sorotan dari dunia yang memandang bahwa Indonesia mampu, Indonesia sanggup. Indonesia akan menjadi bangsa yang membawa perubahan yang baru ya Tuhan, bagi arah dan pertumbuhan perekonomian di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan juga telah menjadikan para pemimpin bangsa ini ya Tuhan, untuk dapat bergandengan tangan. Kami berdoa kiranya hal ini dapat terus berkelanjutan ya Bapa. Khususnya ya Tuhan pada tahun-tahun yang akan datang adalah tahun-tahun politik. Kami percaya Tuhan kalau kami dapat bergandengan tangan, maka kami akan dapat memilih seorang pemimpin yang sungguh-sungguh ya Tuhan, cinta akan bangsa dan negaranya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan tolong kami ya Bapa, supaya pada tahun-tahun yang akan datang ini ya Tuhan, Engkau munculkan ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin bukan hanya pemimpin di tingkat pusat Tuhan, tetapi pemimpin-pemimpin di daerah ya Bapa. Orang-orang yang peduli untuk mewakili rakyatnya yang duduk di badan legislatif ya Tuhan. Orang-orang yang peduli ya Tuhan untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan dan menertibkan ya Tuhan kehidupannya. Sehingga kami percaya Tuhan ketika tahun keemasan itu datang, Indonesia sungguh-sungguh akan berjaya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa bersama-sama Tuhan, karena sebentar lagi kami telah melihat ya Tuhan, bahwa simbol-simbol perayaan Natal sudah diadakan ya Tuhan. Baik di gereja-gereja, bahkan di tempat-tempat umum. Tuhan biarlah pesan Natal, pesan damai sejahtera, pesan lahirnya Juru Selamat itu dapat diterima ya Tuhan. Bukan hanya sebagai sebuah perayaan festival Tuhan, tetapi sungguh-sungguh ya Tuhan, pesan ini diterima di dalam hati setiap manusia. Bahwa Yesus Kristus telah lahir sebagai Juru Selamat. Dan dialah satu-satunya yang dapat diharapkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, perayaan Natal tahun ini ya Tuhan, adalah penanda yang baru bagi gereja-gereja Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi keluar daripada lingkungannya, keluar daripada tempat comfort zone-nya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ini.
Kami juga berdoa untuk program-program pemerintah selanjutnya ya Tuhan, baik di tingkat pusat, daerah-daerah, dan terutama bagi kota kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun-tahun yang lalu pandemi telah merenggut berbagai macam hal yang tidak kami harapkan, tetapi kami hari ini ya Bapa dapat bangkit kembali, dan pembangunan-pembangunan di waktu yang akan datang ya Tuhan boleh semakin bergairah, semakin cepat, sebab kami melihat para pemimpin ini ya Tuhan tidak lagi bergaduh di dalam politik, tetapi justru bersama-sama ya Bapa untuk mewujudkan Indonesia bangkit lebih cepat, bangkit lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi keadaan cuaca saat ini yang kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong daerah-daerah yang sedang menghadapi musim yang sedang berubah ini ya Tuhan. Cuaca hujan yang menyebabkan banjir ataupun bahkan tanah longsor ya Bapa. Kalau ada tempat-tempat yang perlu Tuhan ditolong, biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan juga segera bergegas untuk tergerak hatinya dan turun tangan untuk memberikan bantuan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ini. Tapi kami melihat Tuhan masih ada daerah-daerah ya Tuhan yang belum merasakan kebaikan yang sama. Mereka yang hidupnya masih di dalam suasana dan kekalutan ya Tuhan karena peperangan Tuhan ataupun konflik-konflik yang ada di daerah. Kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan ya Tuhan untuk meredam ya Bapa dan menurunkan ya Tuhan orang-orang yang cakap dan bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah rawan konflik ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa pada akhirnya bagi bangsa dan negara ini dan bagi kota kami ini ya Tuhan, supaya menyambut tahun yang baru ini ya Bapa. Biarlah semua turut menjaga suasana kondusif, suasana aman, damai sejahtera. Dan kalau ada Tuhan niat-niat jahat, orang-orang yang ingin berbuat kejahatan Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan supaya semuanya itu dapat digagalkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Gembala Sidang, bagi keluarga, bagi anak cucu, istri, menantu, bagi pelayanan, bagi kesehatan beliau. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan Tuhan berikan kekuatan. Bahkan Tuhan umur panjang Tuhan Engkau tambah-tambahkan ya Bapa. Untuk memimpin dan memberikan arahan ya Tuhan bagi jemaat-Mu GBI Diaspora Sejahtera dimanapun gereja-Mu ini berada. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk gereja-gereja cabang ya Tuhan yang hari-hari ini Tuhan mungkin menghadapi kesulitan, apakah itu masalah perizinan ataupun karena pandemi Tuhan, keadaan jadi semakin sulit. Tuhan kami berdoa biar Tuhan tolong dan Tuhan gerakkan anak-anak Tuhan untuk kembali ya Bapa, hadir ya Tuhan, untuk berpartisipasi, untuk aktif di dalam pelayanan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pula untuk hamba-Mu, Ibu Endang yang sudah Kau kirimkan tempat ini. Tuhan pulihkan keadaan beliau. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan anak-Mu jatuh tergeletak, tetapi justru Tuhan Engkau akan mengangkat dia ya Tuhan, untuk menjadi bukti ya Bapa, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi jemaat di tempat ini ya Tuhan, kalau ada siapapun ya Tuhan yang hadir di tempat ini ya Tuhan, dalam keadaan berbeban berat, menghadapi situasi sulit dalam kehidupannya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Biarlah iman mereka tetap teguh, sebab mereka seperti firman-Mu berkata adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, imamat yang rajani. Terima kasih ya Bapa. Engkau memilih bukan sembarangan ya Tuhan, tapi Engkau memilih dengan maksud dan tujuan.
supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Masalah apapun ya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak terlalu sukar bagi Engkau ya Tuhan untuk memberikan jalan keluar. Semuanya itu Engkau izinkan terjadi untuk melatih kami ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang bukan sembarangan ya Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam bagi dunia. Terpujilah nama-Mu. Kalau ada yang mengalami sakit lemah tubuh, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu dan kami akan tutup doa kami dengan bersama-sama kami berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bumi seperti sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dilepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas ibadah kami Tuhan. Kau yang ada tengah-tengah kami, Kau yang sudah memimpin dari awal pada akhirnya. Kami bersyukur terima kasih atas berkat firman-Mu yang sudah kami terima. Saatnya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Walaupun sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, di mana kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami pun percaya Engkau Allah yang telah membukakan tingkap untuk berkati kami semua. Dari Bapak Ibu yang percaya akan terima berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati apapun kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh yang kudus yang menyertai, melindungi, berkati dari sekarang hingga maranatha hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Haleluya.